class, good morning. Meet me again with Ryan. This is the first meeting for us in home learning. Well, class, don't forget to keep our healthy and stay at home in dangerous situation like nowadays. Because outside, coronavirus is everywhere. So follow the government said, work from home, study from home, and pray in home. Well, class, back to our topic material now. Our topic is about part of sentence. In order you easy to understand, I will explain in bahasa about this topic. Okay, I think the first you have to write down about this topic, and I will move here. You can write, you can pause this video. Oke, topik kita pada kali ini adalah tentang jabatan kalimat. Ini adalah materi yang paling dasar bagi seseorang yang ingin mempelajari bahasa Inggris, terutama dalam grammar, dalam bahasa Inggris tentunya. Ini ada namanya jabatan kalimat. Itu ada S, ada P, ada O, ada K. Ini ada subjek, ada predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini akan saya terangkan satu persatu bagaimana penggunaan dari jabatan kalimat tersebut. Yang pertama adalah subjek. Subjek itu ada beberapa hal yang bisa menjadi subjek. Subjek itu adalah pelaku yang melakukan, dan subjek itu bisa berupa nama orang, tempat, nama hewan, benda lainnya. Itu sebagai subjek letaknya ada di awal kalimat. Contohnya adalah noun. Kata pertama yang bisa menjadi subjek adalah noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu bisa berupa benda mati maupun benda hidup. Kata benda ini kalau di dalam kamus itu ada tandanya N. Di sini ada N atau KB. N itu adalah kependekan dari noun. KB itu adalah kata benda. Maka kalau kalian membuka kamus, kamu buka di bagian awalnya itu ada N atau KB-nya, terutama di kamus elektronik atau kamus buku, kamus online juga ada. Contoh, saya mau buku, dalam bahasa Inggrisnya adalah book, dan di sini ada keterangannya N yang menyatakan bahwa book itu adalah kata benda. Nah, contoh kalimatnya kita gunakan dalam sebuah kalimat, buku kami baru. Buku kami baru, maka buku itu adalah subjeknya. Dia letaknya ada di awal kalimat, maka kita menggunakan ke dalam adalah our book is new. Maka book itu adalah subjeknya, letaknya ada di awal kalimat. Nah, itu subjek yang pertama. Subjek yang kedua adalah pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti diri atau kata ganti benda. Contohnya kata ganti itu ada I, ada you, ada we, ada they, ada she, ada he, ada it. Nah, ini adalah pronoun atau kata ganti. I itu adalah saya, bisa aku, bisa ku. You adalah kamu atau kalian, menggunakan you. We, kami atau kita. They, mereka. She, untuk dia yang perempuan. He, untuk dia yang laki-laki. It, untuk dia benda tunggal. Nah, kita gunakan dalam kalimat kami makan nasi. Maka kami di sini adalah subjeknya, pelakunya. Maka kita artikan dalam bahasa Inggrisnya, we eat rice. We eat rice. Maka we itu sebagai subjek kita ambil dari sini.
ya. Dan kalian bisa menggunakan ini dengan kalimat-kalimat lainnya. Yang kedua itu pronoun. Ingat-ingat yang pertama tadi noun, yang kedua pronoun, kata ganti. Yang ketiga adalah demonstratif pronoun, yaitu kata penunjuk arah. Nah, penunjuk arah itu ada dua, ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, dekat itu bisa dipegang, bisa disentuh, jauh itu tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh. Example, ada this, ada this, ada this, ada this, ada that, ada those. Ini artinya ini, ya. This ini artinya ini. Ini untuk menyatakan bendanya satu. Ini. This. That ini untuk menyatakan benda lebih dari satu. That untuk menyatakan benda yang jauh hanya satu. Those untuk menyatakan benda yang jauh lebih dari satu. Nah, ini jadi menunjukkan kata penunjuk arah itu ada ini, ada itu. Ini, itu. Example ini kalimatnya, ini temanku. Ini temanku. Maka ini itu subjeknya. Kita artikan dalam bahasa Inggris, this is my friend. This is my friend. Maka this ini adalah pelakunya. Nah, ini bentuk subjek. Nah, jadi nanti kalian bisa menggunakan kata-kata ini dalam sebuah kalimat. Ingat, subjek itu letaknya di awal kalimat, ya, di awal kalimat. Yang kedua, predikat. Predikat itu atau action. Nah, yang bisa menjadi predikat itu ada dua. Yang pertama namanya verb. Verb atau kata kerja. Nah, kata kerja atau verb ini kalau dalam kamus itu ada keterangannya V, ada VB, ada KK, ada to. Nah, itu keterangan tergantung kamusnya. Kamusnya menggunakan kata yang mana untuk keterangan tersebut. Jadi beda kamus, beda keterangan. Terkadang kamus buku dengan kamus online itu beda keterangannya. Nah, kalau kamus buku kebanyakan menggunakan to. Example, contohnya makan. Makan dalam bahasa Inggris di dalam kamus itu adalah to eat. Nah, ada kata to di sini. To eat yang menyatakan bahwa to ini adalah kata kerja. Ya. Nah, ketika kita membuat ke dalam atau kita masukkan kata itu ke dalam sebuah kalimat, maka kata to ini tidak usah dipakai. Kita ambil adalah kata depannya saja. Ada kalanya kata to ini dipakai. Tetapi kalau hanya ada satu kata kerja dalam satu kalimat, maka to-nya tidak dipakai. Maka dipakai kata depannya setelah to. Contoh, example. Kami makan nasi. Kami makan ini adalah kata kerja. Maka sebagai predikat. Maka we eat rice. Eat-nya itu predikat. Nah, kata to yang ada di sini itu hilang dan tidak dipakai. Oke? Itu yang pertama, verb, kata kerja. Nah, nanti akan saya jelaskan di topik berikutnya bermacam-macam kata benda, kata kerja, pronoun dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, yang sebagai predikat yang kedua adalah verb to be. Verb to be. Verb to be itu adalah kata kerja bantu. Dia bentuknya kata kerja, tapi bentuknya membantu atau menjembatani sebuah kalimat yang tadinya tidak lengkap agar menjadi lengkap. Ya, menggunakan verb to be.
Jadi verb to be itu dipakai kalau sebuah kalimat itu tidak memiliki kata kerja. Sekali lagi saya ingatkan, verb to be ini dipakai jika kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja. Ya, tidak memiliki kata kerja. Example, verb to be ada am, ada is, ada are, ada was, ada were. Nah, ini contoh verb to be. Ada am, ada is, ada are, ada was, ada were. Nah, ini verb to be. Masing-masing verb to be ini dia memiliki pasangan-pasangan masing-masing. Nah, nanti di video berikutnya akan saya jelaskan pasangan-pasangannya. Ya, pasangan-pasangan masing-masing verb to be tersebut. Nah, sekarang yang harus kalian ketahui adalah verb to be itu digunakan kalau tidak ada kata kerja. Maka verb to be itu posisinya sebagai predikat. Contoh, buku kami baru. Buku kami baru ini kalau di dalam sebuah kalimat ini adalah subjek, ini adalah objek. Predikatnya nggak ada, ya. Jadi di sini tidak ada predikat. Nah, kita masukkan ke dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu dia harus punya kalimat lengkap subjek, predikat, objek. Maka buku ini subjek. Di sini ada verb to be sebagai predikat, kemudian ini objek, supaya maka lengkaplah subjek, predikat, objek. Di sini kita menggunakan kata is. Menggunakan kata is. Kenapa ada is? Karena di sini tidak ada kata kerja. Kenapa is yang dipakai? Kenapa bukan am? Kenapa bukan are atau was, atau were? Nah, nanti di video berikutnya akan saya jelaskan kenapa ini. Ya, tapi yang jelas adalah kalimat itu harus lengkap dalam bahasa Inggris, subjek, predikat, objek. Nah, objek ini kita masuk ke yang objek. Objek yang bisa menjadi objek itu ada 3. Ingat-ingat, yang bisa menjadi objek itu ada 3. Yang pertama, noun. Noun, selain dia menjadi subjek, dia juga menjadi objek. Noun, kalau dia letaknya di awal, dia menjadi subjek. Kalau letaknya di akhir, dia menjadi objek. Noun, misalnya ini ada nasi. Saya makan nasi di sini sebagai objek. Karena dia letaknya di akhir. I eat rice. Dia sebagai objek karena letaknya di akhir. Nah, ini satu kata benda fungsinya sebagai objek kalau diletaknya di akhir. Objek yang kedua adalah pronoun. Nah, pronoun itu selain dia menjadi subjek, dia juga menjadi objek. Arti dalam bahasa Indonesia itu sama, baik yang di sini dan yang di sini, tetapi bentuknya itu berbeda. Kalau di sini pakainya I, maka di sini pakainya me. Di sini you, di sini you. Nah, you ini yang tetap, tidak ada perubahan. Di sini we, maka di sininya us. Di sini they, maka di sininya them. Di she, maka her. Di sini he, di sini it. Nah, ini he, ini him, it-nya itu tetap it. Jadi ada 2 yang tetap, you, you. Nah, itu tetap. Ya. Artinya ini dan ini dalam bahasa Indonesia itu sama, cuman beda bentuk
dalam bahasa Inggrisnya. Ya, karena ini letaknya di awal, ini letaknya di akhir. Contoh dalam kalimat, aku mencintai dia. Aku, nah di sini ada aku, maka karena letaknya di awal, kita pakai I. Karena letaknya di awal. Jadi nggak bisa pakai me. Karena me itu letaknya di akhir. Love, mencintai dia. Dia sebagai objek, pakainya her. Jadi tidak bisa pakainya she. Kalau pakai she itu letaknya di awal. Karena ini yang letaknya di akhir, maka pakainya her. Kenapa her? Karena saya laki-laki mencintai seorang wanita, maka pakainya her. Dia wanita. Kita ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah adjektif. Adjektif atau kata sifat. Kata sifat kalau di dalam kamus itu ada tandanya. Adjektif kalau dalam kamus itu ada tandanya, ada ada adj atau ks. Nah, a ini kependekan dari adjektif, adj itu adjektif, ks itu kata sifat. Nah, itu jadi tergantung kamusnya. Jadi setiap kamus itu berbeda-beda keterangannya, tandanya. Ya, maka kita harus rajin membuka kamus supaya tahu, oh ini tandanya ini, berarti katanya ini, tandanya ini, berarti katanya ini. Example, contohnya adalah kata sifat pintar. Pintar itu kalau di dalam kamus itu ada tandanya clever. Clever. Itu namanya pintar. Kita ambil contoh dalam kalimat aku pintar atau saya pintar. Saya atau aku pakainya karena letaknya ada di awal kalimat. Kemudian am clever sebagai objek. Kenapa menggunakan am? Am ini adalah verb to be. Verb to be. Am itu adalah verb to be. Kenapa menggunakan am? Kenapa menggunakan verb to be? Karena di dalam kalimat ini tidak ada kata kerja. Diingat kembali, verb to be dipakai kalau kalimat itu tidak ada kata kerja. Maka pakainya ini. Maka adjektif menjadi objek, letaknya di akhir. Nah, ini kalau kita lengkapkan, I itu subjek, am itu predikat, clever objek, SPO. Ingat, kalimat lengkap itu harus ada subjek, predikat, objek. Terakhir, yaitu tentang adverb. Adverb ini sangat penting. Sangat penting. Karena adverb atau kata keterangan itu menentukan verb berapa yang harus kita pakai atau verb to be apa yang harus kita pakai. Jadi, adverb ini menentukan to be, menentukan verb yang mau dipakai, menentukan verb to be yang mau dipakai. Itu ada di adverb. Contoh adverb atau kata keterangan ada yesterday, kemarin, today, hari ini, now, sekarang, place, tempat. Yesterday, kemarin, berarti itu sudah lewat. Nah, kalau sudah lewat, ketika kalimat ada yesterday, maka kata kerja yang harus dipakai itu bentuknya kedua. Nah, ingat, kata kerja itu ada kata kerja bentuk pertama, ada bentuk kedua, ada bentuk ketiga, ada bentuk keempat. Kata kerja itu ada 4. Nah, melihatnya ini itu ada di bagian tengah kamus. Di tengah bagian kamus ada namanya regular verb, ada namanya irregular verb. Ada ini. Kalau menggunakan yesterday, maka kata kerja yang harus dipakai bentuknya kedua. Bentuk yang kedua. Dibuka lagi kamusnya, di bagian tengah itu ada kata kerja bentuk kedua. Nah, kalau menggunakan verb to be, maka
Yang dipakai itu adalah was dan were. Jadi dua yang dipakai, yaitu ada was, ada were. Kalau dia menggunakan verb to be, jadi was atau were, was atau were. Nah, itu kalau keterangannya yesterday. Kalau keterangannya today, maka yang dipakai itu kata kerja bentuk pertama. Today, kata kerja bentuk pertama. Hari ini. Kalau menggunakan verb to be, maka yang dipakai ada tiga. Ada am, ada is, ada are. Maka menggunakan am, is, are. Kalau keterangannya today atau now, nah itu sama saja. Oke, contoh, mereka bertemu saya kemarin. Mereka bertemu saya kemarin. Ini subjek karena diletaknya di awal. Pelaku ini predikat karena dia kata kerja. Ingat, kata kerja. Saya objek karena diletaknya di akhir. Maka menggunakan they, subjek. Pakai they karena diletaknya di awal. Pronoun they, letaknya di awal. Bertemu ini predikat, kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua. Kenapa bentuk kedua? Karena ada yesterday. Me ini objek. Kenapa dia pakai me? Karena dia sebagai objek. Ada di sini dan ini dia. Letaknya di akhir kalimat. Nah, ini keterangan tentang jabatan kalimat. Nah, dari keterangan ini, maka kita akan menyimpulkan keseluruhannya. Oke. Conclusion. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Subjek, predikat, objek keterangan. Yang bisa menjadi subjek, diingat-ingat ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, demonstratif pronoun, kata penunjuk arah. Yang bisa menjadi predikat, diingat-ingat, ada verb, kata kerja, verb to be, kata kerja bantu. Yang bisa menjadi objek, diingat kembali, noun, kata benda, pronoun, kata ganti, adjektif, kata sifat. Yang bisa menjadi keterangan, time, waktu, place, tempat. Nah, contohnya, saya belajar di rumah hari ini. Saya belajar di rumah hari ini. Maka bahasa Inggrisnya, saya, I, subjek, letaknya di awal sebagai subjek. I, saya, I. Study, belajar, predikat. Kalau di dalam kamus tulisan study itu ada to study. Tapi kalau sudah masuk kalimat to, tidak digunakan. I study. Di rumah, at home. Home sebagai kata benda, objek, letaknya di akhir. Today, keterangan, waktu. Today, ini menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kenapa menggunakan kata kerja bentuk pertama? Karena today, hari ini, belum lewat, masih hari ini. Kata kerja bentuk pertama. Contoh kedua, saya senang hari ini. Saya senang hari ini. Kita buat jabatan kalimatnya, saya subjek, senang objek. Kenapa senang objek? Karena dia kata sifat. Hari ini. Nah, di sini tidak ada predikat, tidak ada kata kerja. Oleh karena itu dalam bahasa Inggris kita harus menggunakan verb to be, kata kerja bantu. Maka
saya, I, letaknya di awal, am, verb to be, menjadi predikat, happy, objek, karena dia kata sifat, today, keterangan waktu. I am happy today. I am happy today. Oke. Cukup sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan melaju ke materi berikutnya. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa dipelajari, latihan, buka kamus. Dipelajari, latihan, buka kamus. Dan yang paling penting, you have to practice every day. If you not practice, you will never speak. Practice, then speak. If you never practice, you will never speak. Practice. Thank you. Don't forget, you have to like, you have to share, comment, don't forget. If you like, you have to like and give your comment. I need your comment. This video is good or not. Thank you very much. Good morning. Keep spirit.